Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi independen di Infinite Learning dari Kampus Merdeka. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Muhammad Askar Rizky, berasal dari Teknik Informatika semester 5 dari Rombel TI02. Saya merupakan mahasiswa MSIB Batch 5 yang menjalani studi independen di Infinite Learning selama 20 minggu atau bisa dibilang sekitar 6 bulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Infinite Learning atau bisa dibilang PT Kinemasis Trans Multimedia. Nah, jadi PT Kinemasis Trans Multimedia ini berfokus pada pengembangan pelatihan profesional terkait kegiatan Infinite Studios dan meningkatnya permintaan akan talenta terampil di ekosistem Nongsa Digital Park. Lalu memperluas kegiatan pelatihan in-house mereka saat ini. Infinite Learning mendapatkan lisensi LPK dari Kementerian Tenaga Kerja RI pada tahun 2018. Karena telah mendapatkan lisensi LPK tersebut, sehingga Infinite Learning dapat mengadakan suatu kegiatan yang didaftarkan pada platform Kampus Merdeka, yaitu kegiatan studi independen dan juga kegiatan magang mandiri. Lalu lalu saya sebagai mahasiswa batch 5 di Infinite Learning ada beberapa hard skill yang saya dipelajari, yaitu yang pertama saya mempelajari mengenai artificial intelligence atau kita sebut AI. Lalu di pertemuan berikutnya saya mempelajari mengenai cyber security. Lalu pertemuan berikutnya saya mempelajari mengenai tools-tools yang ada di IBM. Nah, tools-tools IBM tersebut sudah difasilitasi oleh Infinite Learning sehingga bisa mahasiswa gunakan secara maksimal. Lalu setelah kita mempelajari tools-tools yang telah diperkenalkan, lalu dilanjut dengan kami selaku mahasiswa mengerjakan project capstone yang sudah disediakan oleh mentor. Lalu setelah selesai kami mengerjakan project capstone, kami melanjutkan pembelajaran yaitu mempelajari Red Hat serta menjalani sertifikasi RHCSA sebagai akhir dari pembelajaran materi Red Hat. Lalu, materi yang pertama saya pelajari adalah mengenai AI. Jadi target Infinite Learning untuk mahasiswa mempelajari AI itu supaya mahasiswa akan memiliki keterampilan sebagai AI designer untuk perancang chatbot dan virtual assistant dengan menggunakan alat perkembangan berkode rendah atau low encode. Mereka juga akan berperan sebagai MLOT spesialis, bekerja sama dengan data scientist untuk menerapkan dan mengelola model machine learning dalam skala perusahaan. Jadi MLOT spesialis ini adalah suatu bagian pada machine learning. Lalu kita juga dilatih supaya bisa menjadi data scientist dengan materi AI yang sudah kita pelajari. Nah, jadi apa saja sih macam-macam materi AI, artificial intelligence yang kita pelajari di Infinite Learning? Jadi, Infinite Learning menyediakan berbagai macam modul mengenai AI. Nah, setelah kita mengerjakan modul-modul tersebut, kita akan mendapatkan sertifikasi di akhir bahwa tanda kita telah menyelesaikan mengenai materi dan modul AI tersebut. Dalam modul-modul tersebut ada beberapa materi yang dikenalkan, yaitu Natural Language Processing atau NLP. Saya juga belajar mengenai Machine Learning Model, lalu memahami dampak dan relevansi AI di dunia saat ini, terutama di bagian industri. Lalu, meningkatkan pengambilan keputusan dengan AI. Nah, pengambilan keputusan ini dengan menggunakan machine learning. Dan terakhir, pemahaman yang lebih dalam tentang teknik machine learning dan algoritma yang menggerakkan sistem AI. Nah, jadi itu adalah materi-materi AI yang saya dan mahasiswa lain pelajari di Infinite Learning. Nah, jadi terutama materi yang banyak diberikan adalah relevansi AI di dunia saat ini. Jadi, Infinite Learning mengajarkan mengenai apa sih pentingnya AI bagi perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, dan apa keuntungan bisnis bagi perusahaan-perusahaan besar untuk memanfaatkan AI. Semisal perusahaan akan memanfaatkan machine learning untuk mengolah dataset untuk meningkatkan kebutuhan bisnisnya atau mengambil keputusan mengenai data-data yang ada dengan AI, terutama dengan ada tools IBM namanya Auto AI. Di situ kita bisa mengambil keputusan secara akurat untuk
kebutuhan bisnis. Dilanjut ke topik berikutnya yaitu cyber security. Target Infinite Learning kepada mahasiswa yaitu mahasiswa akan beroleh keahlian sebagai security specialist dengan pemahaman dan mendalam mengenai manajemen ancaman atau threat dan kepercayaan digital dalam ranah keamanan dunia cyber. Mereka akan dilengkapi dengan pengalaman praktis yang memadai untuk mengelola berbagai jenis ancaman keamanan digital serta membangun kepercayaan digital dalam konteks cyber security. Mahasiswa juga mempelajari mengenai cara melakukan enkripsi data dengan baik sehingga data tersebut aman dan dari berbagai ancaman. Nah, jadi materi-materi cyber security yang kita pelajari di Infinite Learning itu seputar pertama adalah kita mempelajari mengenai cyber security di perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu bisa bertanggung jawab dalam berbagai ancaman-ancaman cyber yang menyerang perusahaan mereka. Karena itulah dipelajari materi cyber security ini mana keamanan yang baik untuk perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut bisa aman dari serangan cyber. Kita juga mempelajari mengenai cara enkripsi data yang baik sehingga data tersebut aman dari berbagai ancaman. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi, semisal jenis-jenis ancaman cyber. Nah, jenis-jenis ancaman cyber semisal phishing atau serangan-serangan yang menyerang data secara langsung, SQL injector, dan lain-lain. Nah, jadi kita juga mempelajari jenis-jenis ancaman mana yang paling berdampak untuk perusahaan. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai tools-tools yang digunakan oleh penguji penetrasi seperti CLI jaringan, SSH, Nmap, atau Wireshark. Jadi kita memahami tools-tools yang digunakan untuk mengecek apakah jaringan tersebut atau keamanan tersebut aman atau tidak dari serangan cyber. Lalu kita juga memahami penerapan solusi perusahaan keamanan kelas atas seperti IBM QRadar, UBA, Advisor Await Watson AI, Export Exchange, dan IBM Verify. Nah, jadi kita seperti tadi perusahaan-perusahaan besar memakai sistem keamanan supaya mereka aman dari serangan cyber. Nah, kita mempelajari bagaimana solusi-solusi itu diberikan dari perusahaan-perusahaan yang memberikan keamanan cyber. Seperti tadi QRadar yang kita dapat dengan QRadar ini kita dapat mendeteksi serangan-serangan cyber yang akan datang, atau dengan IBM Verify, yaitu kita membuat verifikasi dua tingkat supaya supaya saat kita mendaftar suatu data kita itu aman. Lalu berlanjut kita mempelajari mengenai tools IBM. Ada 3 tools yang kita pelajari yaitu Watson X, QRadar, dan RPA. Nah, jadi Watson X ini adalah salah satu tools yang diperkenalkan cukup lama dari Infinite Learning dan kita mempelajarinya juga cukup kompleks. Nah dari IBM Watson X ini terdapat 3 tools, yaitu dengan toolsnya kita dapat membuat suatu chatbot, dengan lalu kita juga dapat membuat machine learning dengan bantuan Auto AI, serta kita membuat Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi dengan Watson X ini kita bisa mengetahui cara membuat chatbot di suatu perusahaan. Semisal kita membuat suatu chatbot di helpdesk. Jadi helpdesk tersebut bisa menjawab dengan bantuan AI. Jadi kita tidak perlu membalas suatu pesan dari konsumen secara langsung. Lalu machine learning dengan auto AI yaitu tools yang kita gunakan untuk membuat dan menganalisis dataset yang kita gunakan serta Jupyter Notebook yaitu suatu pemrograman Python. Nah, ini didukung juga dengan IBM. Nah, lalu IBM QRadar. Jadi IBM QRadar ini digunakan untuk mendeteksi keamanan cyber di suatu perusahaan. Jadi dengan IBM QRadar kita dapat mendeteksi serangan-serangan cyber yang memungkinkan dapat menyerang perusahaan atau misal sistem keamanan kita. Lalu saya juga mempelajari mengenai IBM RPA atau Robotic Process Automation. Nah, jadi IBM RPA ini digunakan sebagai otomatisasi suatu kegiatan yang biasa dilakukan pada komputer dengan bantuan AI. Jadi semisal kita menggunakan atau kita menjalani suatu perintah pada komputer, tapi kemungkinan manusia akan sulit menjalani proses pengulangan terus-menerus dan kemungkinan ada terjadinya human error. Nah, dengan adanya IBM RPA, kita dapat menjalani suatu proses yang berulang terus-menerus
tanpa mengulangi suatu masalah seperti human error dengan cara kita membuat programnya terlebih dahulu. Nah, programnya dengan menggunakan IBM RPA. Lalu dilanjut setelah kita mempelajari tools-tools IBM, nah kita membuat project capstone dengan tools-tools IBM yang telah Infinite Learning sediakan. Nah, jadi project capstone ini merupakan salah satu tanggung jawab mahasiswa dalam mengikuti kegiatan studi independen. Nah, project capstone adalah terdiri dari beberapa topik di mana mahasiswa memilih topik manapun sesuai dengan minat mahasiswa. Nah, dari beberapa topiknya itu ada IBM Watson X, Security Verify, dan IBM Radar. Nah, untuk materi IBM Watson X ini ada 3 tema, yaitu membuat chatbot atau membuat machine learning dengan auto AI beserta datasetnya atau membuat Jupyter Notebook. Nah, di sini project capstone yang saya kerjakan dan saya telah selesaikan yaitu saya menggunakan IBM Watson X Machine Learning. Lalu kenapa? Dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti Auto AI, Explainability, dan Fairness, Watson Machine Learning membantu pengguna menghasilkan model akurat serta dapat dipahami. Watson Machine Learning menyediakan Auto AI, sebuah fitur otomatisasi yang secara signifikan mempercepat proses pengembangan model dengan mengidentifikasi dan menerapkan konfigurasi terbaik secara otomatis, serta memilih algoritma yang paling akurat untuk digunakan. Nah, jadi alasan kenapa saya memilih IBM Watson Machine Learning ini dikarenakan saya ingin membuat project yang di mana project itu saya menggunakan machine learning untuk mengolah dataset. Nah, dataset yang saya gunakan itu memiliki judul yaitu kualitas udara DKI Jakarta. Nah, tujuan saya menggunakan tools ini untuk mengolah data dan mencari informasi mengenai bagaimana kualitas udara DKI Jakarta pada tahun 2021. Nah, untuk dataset yang saya gunakan untuk meneliti dan mengolahnya ini, datasetnya itu bersifat numerik. Nah, karena itu saya menggunakan algoritma extra tree regressor. Nah, karena dataset yang saya gunakan bersifat numerik. Nah, lalu dengan bantuan auto AI tersebut, nah, algoritma ini sudah dipilih otomatis dengan auto AI. Sehingga saya tidak perlu memilih algoritma yang terbaik untuk dataset saya karena dengan bantuan auto AI dari Watson Machine Learning Watson Machine Learning telah memilih algoritma yang benar-benar paling sesuai dan paling cocok untuk dataset saya. Nah, ditemukanlah algoritma extra tree regressor yang paling tepat. Nah, ini merupakan salah satu hasil implementasi dari dokumen proses project saya. Nah, jadi untuk project saya terdapat 4 hasil implementasi. Jadi dataset polusi udara DKI Jakarta saya bagi menjadi 3/3 bulan, yaitu Januari sampai Maret atau misal Oktober sampai Desember. Ini merupakan contoh hasil dataset dari Oktober sampai dengan Desember. Nah, di sini jadi proses datasetnya kita mengolah dataset dan ditetapkan polusi udara itu yang baik dari angka berapa, yang sedang angka berapa, dan yang buruk angka berapa. Dari proses dataset ini, yang baik dikategorikan sebagai dari 1 sampai 50, lalu yang sedang dari 50 sampai 100, lalu udara yang buruk dari 100 sampai 150. Nah, dari hasil ini, rata-rata hasil yang dihasilkan adalah angka 77 sampai 83, yang dimana angka tersebut berada di antara angka 50 dan 100, sehingga dikategorikan sebagai kualitas udara yang sedang pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Nah, jadi kita bisa simpulkan polusi udara di Jakarta pada tahun 2021 dari bulan Oktober sampai dengan Desember itu dapat kita simpulkan kualitas udaranya itu bersifat sedang atau tidak bisa disebut sehat dan tidak bisa disebut sangat tidak sehat gitu. Lanjut kita mempelajari materi Red Hat serta diakhiri dengan sertifikasi RHCSA. Jadi mahasiswa mempelajari mengenai modul RH124 yang berisikan dasar-dasar pengertian beserta perintah-perintah terminal dari Linux Red Hat. Kemudian mahasiswa melanjutkan ke modul RH134 yang berisikan perintah-perintah serta pemahaman yang lebih lanjut. Pembelajaran diakhiri dengan sertifikasi RHCSA yang diadakan secara onsite. Lanjut. Nah, ini adalah materi-materi yang kita pelajari di pembelajaran Red Hat yang diberikan oleh Infinite Learning.
Jadi kita mempelajari dasar-dasar perintah pada terminal Red Hat. Jadi kita mempelajari semisal cara membuat folder, atau cara menggunakan Vim atau Nano, atau semisal belum ada fitur Nano pada Linux Red Hat, kita mempelajari cara penginstalannya. Kita juga mempelajari cara penginstalan package lain, yaitu dengan dasar-dasar perintah pada terminal Red Hat. Nah, kita juga mempelajari manage user dan group pada Red Hat, yaitu kita membuat user dengan user add, atau menghapus user dengan user del, dan dengan grup kita membuat grup dengan grup add atau grup del untuk menghapusnya. Kita juga bisa mengatur permission user itu berapa dengan chmod. Semisal user itu bisa mengakses apa saja atau grup itu bisa mengakses apa saja. Kita juga mempelajari mengenai manage files dan folder pada Red Hat, yaitu cara pembuatannya atau cara penghapusnya. Kita juga mempelajari mengenai permission dari files dan folder tersebut. Semisal dengan chmod kita bisa menentukan files tersebut atau folder tersebut bisa dibuka atau bisa dibuka oleh siapa saja, ataukah bisa oleh root, oleh user, atau oleh group, oleh other, apakah bisa atau tidak. Lalu kita juga mempelajari mengenai SSH. Jadi kita mempelajari. Jadi pada Red Hat Infinite Learning terdapat dua dua server utama dan satu komputer yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi. Nah, jadi kita mempelajari SSH supaya bagaimana caranya kita bisa mengontrol dua server tersebut dengan satu komputer saja. Dilanjutkan kita mempelajari arsip pada Red Hat, yaitu kita membuat suatu folder arsip atau file arsip, misal kalau dengan tar. Nah, tapi kalau di Windows kita bisa menggunakan WinRAR, namun jika menggunakan Linux Red Hat, kita bisa menggunakannya secara langsung di terminal. Jadi kita hanya perlu memasukkan perintah-perintah arsip pada terminal Red Hat, dan folder atau file tersebut bisa langsung terarsip dengan mudah. Lalu kita juga mempelajari instalasi repositori pada Red Hat. Nah, instalasi repositori ini saya dan pihak Infinite Learning menggunakan DNF Config Manager, yaitu default instalasi repositori dari Red Hat. Dan juga kita juga mempelajari mengenai instalasi package dari repositori yang sudah tersedia. Kita juga mempelajari mengenai cara menghapus atau mendisable suatu repositori yang sudah ada. Lalu cara menambahkan network pada Red Hat, yaitu kita semisal ingin membuat suatu jaringan baru dengan nama baru dari suatu network pada Red Hat. Lalu juga kita mempelajari mengenai cara menghapus network tersebut atau cara memodifikasi network tersebut. Lalu kita mempelajari manage storage, yaitu manage storage kita mempelajari cara membuat partisi, menghapus partisi, atau memodifikasi suatu partisi. Nah, jadi ada dua cara, yaitu dengan partisi biasa atau dengan LVM atau logical volume, yaitu kita bisa menghubungkan suatu partisi dengan partisi yang lain dengan LVM. Lalu untuk manage storage ini dengan partisi ada dua cara untuk membuat partisinya, yaitu dengan cara parted dan juga cara fdisk. Untuk saya pribadi dan juga Infinite Learning menyarankan untuk menggunakan fdisk dikarenakan fitur tersebut merupakan fitur paling terbaru dari Red Hat dan paling mudah digunakan oleh mahasiswa. Lalu kita juga mempelajari mengenai pembuatan script shell pada Red Hat, yaitu kita membuat fitur script yang isinya berisikan sel-sel perintah yang dimana jika kita menjalankan script tersebut, kita bisa mengatur perintah tersebut dijalankan pada jam berapa atau waktu kapan script itu akan bekerja. Semisal kita membuat script untuk mengubah suatu jam pada komputer kita. Kita buat script misal dijalankan 1 bulan kemudian, sehingga script itu akan otomatis berjalan pada sebulan kemudian sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Lalu kita juga mempelajari troubleshoot dengan boot pada Red Hat. Contoh troubleshootnya adalah semisal kita lupa suatu password dari root pada Linux Red Hat kita. Nah, itu bisa kita antisipasi dengan cara kita memasukkan perintah pada boot pada Linux Red Hat, sehingga kita bisa mengkonfigurasi ulang password root pada Linux Red Hat kita, sehingga kita dapat memasuki root dan dapat memasuki komputer yang berisikan Linux Red Hat kita dengan secara baik dan lancar. Lalu kita juga mempelajari instalasi dan konfigurasi kontainer. Nah, ini termasuk materi yang cukup sulit yang saya pelajari di Red Hat, dikarenakan untuk menambahkan kontainer ini terdapat perintah yang cukup panjang untuk menjalankan kontainer ini, dan stepnya cukup banyak untuk menjalankan kontainer ini, karena kita menambahkan
konten tersebut dari repositori atau dari internet. Setelah kita tambahkan, kita harus bisa menjalankan service kontainer tersebut di Linux Red Hat kita, sehingga konten tersebut bisa kita jalankan dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan yang saya jalani di Infinite Learning. Di bagian kiri adalah bagian Zoom, di mana kegiatan secara online atau secara virtual mengenai di Zoom ini yang disediakan oleh Infinite Learning berjalan. Nah, ini contoh ketika saya menjalani Zoom, di mana para mentor sedang menjelaskan pemaparan dan materi, dan kita mendengarkannya dengan baik secara virtual. Lalu di Infinite Learning ada kegiatan secara onsite atau secara offline, yaitu kegiatan pada saat sertifikasi RHCSA. Yaitu pada kegiatan ini kita menjalani sertifikasi RHCSA ini secara di onsite dan dipilih di kampus yang terdekat dari domisili tempat tinggal kita. Di sini saya menjalani kegiatan di kampus UPI Bandung, menjalani sertifikasi RHCSA bersama mentor dan rekan-rekan mahasiswa lain yang berasal dari universitas lain. Nah, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jadi kesimpulannya, saya telah menjalani MSIB dari PT Kinemasis Multimedia atau Infinite Learning selama 20 minggu atau 6 bulan. Lalu saya mempelajari mengenai banyak hal, yaitu saya mempelajari mengenai artificial intelligence, cyber security, lalu saya mempelajari mengenai tools-tools apa saja yang digunakan pada IBM, lalu saya juga terakhir mempelajari mengenai Red Hat dan telah menjalani sertifikasinya. Dan alhamdulillahnya saya juga telah mendapatkan sertifikasi RHCSA tersebut, sehingga semoga bisa berguna untuk kebutuhan saya, terutama pada kebutuhan pekerjaan saya ke depannya. Lalu saya juga telah mempelajari project capstone yang saya telah kerjakan, yaitu mengenai machine learning dengan bantuan Auto AI, yang dimana dari data tersebut kita bisa hasilkan bahwa polusi udara yang dihasilkan dari dataset itu, saya bisa menyimpulkan bahwa polusi udaranya tergolong tidak sehat. Jadi itu adalah hasil dari implementasi dataset saya yang telah saya kerjakan. Dan untungnya dengan bantuan IBM Watson Machine Learning, pengolahan dataset tersebut bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan tepat. Dan data yang dihasilkan bisa keluar sesuai dengan keinginan saya. Jadi mungkin itu kesimpulan dari saya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata.